Ya, kita berbicara mengenai narkoba ini, Hayomi, banyak sekali modus yang digunakan. Nah, tapi modus yang seperti yang berita sebelumnya tadi terkait dengan penyelundupan obat keras juga dan juga narkoba tadi dalam pakaian ataupun kaset yang kemudian dibungkus plastik, ini sebenarnya modus yang sudah umum kita temukan ya, Betul, sudah sering ditemukan. dan mungkin modus ini juga kemudian mudah untuk diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Kita mengapresiasi pihak kepolisian ini secara cepat dan secara tepat bisa mengidentifikasi sebelum ini disebarkan kepada konsumen. Namun juga saya juga miris melihat banyak sekali informasi obat keras ilegal, narkoba yang hari ini kita tayangkan, yang artinya memang sebenarnya kita harus masih ada permasalahan dari akarnya, banyaknya Betul. permintaan. Betul, kan supply and demand ya, dan seperti kayak ganja juga Habib. Ganja ini emang tanahnya itu sering sekali tetap ditemukan gitu. Ladang ganja sudah ditemukan dibakar, bahkan kadang di ladang yang sama masih bisa. Tapi Hayomi sebagai orang yang berkutik di bidang psikologi, tadi pemusnahan ganja adalah dengan cara dibakar. Terlepas dari itu, ganja ada beberapa negara yang melegalkan. Secara psikologi apakah itu memang hal yang wajar, ataupun dalam psikologi mungkin pengobatan menggunakan ganja itu adalah hal yang lumrah dalam medis? Ya, kalau untuk pengobatan mungkin iya ya Habib ya, tapi kalau takutnya disalahgunakan, apalagi banyak yang bilang masyarakat Indonesia masih belum siap untuk ganja dilegalkan, even hanya untuk medis. Ya, Gitu. artinya masih banyak yang ingin menyalahgunakan untuk kejahatan juga ya, untuk kepuasan diri sendiri. Ini masih terkait dengan kejahatan. Informasi berikutnya, Hayomi dan juga pemirsa, Polrestabes Surabaya bersama dengan Interpol kembali berhasil menangkap satu orang kasus scamming penipuan daring lintas negara yang memiliki peran vital, yakni koordinator sindikat scamming. Ya, dan dari total 44 tersangka yang telah ditangkap, kini bertambah menjadi 45 tersangka. Pengembangan terakhir kasus scamming penipuan daring lintas negara, jumlah tersangka bertambah dari 44 orang menjadi 45 tersangka. Satu tersangka berhasil ditangkap di Solo, Jawa Tengah, yakni seorang warga negara Cina. Selama menjadi DPO Interpol lintas negara, tersangka berprofesi berganti-ganti untuk mengelabui jerat hukum. Peran tersangka pun cukup vital karena menjadi koordinator sindikat scamming dengan potensi korban warga negara Cina maupun Jepang mencapai 30.000 orang. Meski tak satupun orang warga negara Indonesia yang menjadi korban, polisi akan memberantas sindikat penipuan daring ini di tanah air, terutama memilih tempat persembunyian di Indonesia. Pasal 450 KUHP dan atau pasal 451 KUHP dan atau pasal 455 KUHP dan atau pasal 492 KUHP dan atau pasal 28 ayat 1 untuk 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang ITE dan junto pasal 20 KUHP dan atau pasal 21 KUHP. Diketahui 45 tersangka terdiri dari WNI dan juga WNA yang berasal dari Jepang, Cina, dan juga Taiwan. Polisi telah menyita puluhan ponsel dan laptop maupun tablet sebagai barang bukti kegiatan penipuan tersebut. Dasar hukum mengungkap kasus ini mengacu kepada pasal 45 KUHP dan pasal 49 KUHP. Laporan Krista Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV.